isinya it. Hasrat insting itu ada dua kalau di Freud. Yang pertama eros, yang kedua thanatos. Ini yang it saja ya. Ini tentang insting, tentang libido. Jadi ada dua insting kita. Yang pertama adalah libido, insting reproduksi, insting yang konstruktif, yang positif. Insting untuk hidup dan bertahan hidup, memenuhi fitrah itu tadi. Itu insting libido, eros. Kasih sayang, itu eros. Nggak cuma seksual. Di bawah tak kasih penjelasan. Eros itu nggak cuma dorongan seksual, tetapi juga segala yang mendatangkan kenikmatan. Itu eros. Termasuk kasih sayangnya ibu, kasih sayangnya Tuhan. Narsisme, cinta diri itu tidak apa-apa asal nggak berlebihan. Ya kan, dikit-dikit pamer di Facebook, OTW to kampus. Apa memang cuma neng kampus lu kok ditulis gitu loh. Ya kan? Nah itu narsis itu kan. Di luar kamar kos difoto jet, tulis, diupload. Nanti di tengah jalan difoto lagi jet, diupload lagi. Di depan kelas upload lagi jet, dikirim lagi. Nanti dosennya masuk dia jet sama dosennya, diupload lagi. Ya kurang gawenan tenan. Ya itu jenenge narsis. Tidak apa-apa, cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi sakit jiwa. Iya, sakit jiwa itu kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya gendeng. Oke, jadi ya, jadi ya sekarang banyak kan Facebook itu. Coba kamu teliti, jangan-jangan Facebook itu jadi sumber banyak orang sakit jiwa. Eros itu salah satu terminologi cinta dari Yunani kan itu. Ada eros, ada filia, ada agape. Kalau agape itu cinta ketuhanan. Kalau eros ini cinta libido, cinta sesama jenis. Kalau filia itu kayak filsafat itu kan filia akar katanya. Cinta sesama manusia, cinta filsafat, cinta itu pakai istilah filia. Sehingga filosofia, cinta kebijaksanaan. Kalau eros itu sebenarnya orientasinya agak ke seksual. Kalau agape itu cinta-cinta alam, cinta Tuhan sebenarnya. Oke, itu eros, dewa cinta dari Yunani. Itu insting yang positif. Tapi di balik itu ada insting yang negatif. Namanya thanatos. Insting destruktif, insting agresif. Kalau dalam bahasanya Freud ini insting kematian. Jadi dalam diri kita ada insting untuk merusak, ada insting untuk menyakiti orang, ada insting, ada itu. Senang lihat temennya susah itu ada. Kita punya sebenarnya potensi untuk kayak gitu. Namanya thanatos. Thanatos ini dewa kematian. Kalau dari Yunani. Ya banyak sih kalau kamu baca mitos-mitos Yunani, dewa-dewa ini. Kalau kamu baca ceritanya Hercules, mungkin antara lain kamu akan ketemu Thanatos. Thanatos ini pernah perang sama Hercules dan dia kalah. Karena Hercules belain temennya. Masa ini kayak Israel kalau dalam Islam. Temenku kok mau dicabut nyawanya, terus diajak gelut sama Hercules dan kalah Thanatosnya. Kalah terus dibelenggu sama Hercules, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma terus karena Thanatosnya dibelenggu, maka nggak ada orang mati terusan. Sing bingung dewa perang itu Ares. Ares ini bingung, ini bolak-balik ada perang kok nggak mati-mati orangnya. Susah dia, akhirnya nyari Thanatos dibebaskan, baru ada orang mati. Kan susah kan perang bolak-balik, ada yang ditusuk, ada yang ini, orangnya nggak bisa mati. Dewa mautnya sedang libur di penjara. Iya. Susah kan kamu, stres kok dewa perangnya. Itu gimana orang geledakan di sana sini tapi tidak ada yang mati satupun, malah susah. Nah kecenderungan itu adalah insting kematian. Dalam diri kita ada.
Itulah yang bikin ada perang, ada pembunuhan, ada kekejaman, ada penyiksaan. Kan kalian heran, kok bisa ya kayak gitu? Iya, di antara insting kita ada yang memang coraknya merusak. Kadang-kadang kan kita memang butuh merusak itu, cuma porsi dan proporsinya harus pas. Kemarin misalnya Idul Adha waktu kurban, kalau kita nggak punya Thanatos, nggak tega kita nyembelih sapi sama nyembelih kambing. Iya kan, mau nyembelih sapi, astagfirullah ini makhluk hidup, ini kasihan kan gitu. Tapi harus agak punya insting kejam dikit, dikit, disembelih malah cepat selesai. Tapi kalau nggak punya ini, yo apa-apa dalam banyak hal kita nanti susah. Mau jalan mikir, jangan-jangan nanti ini nggak semut ya, jangan-jangan kasihan semut juga makhluk hidup, tapi kamu bingung dewe nggak jelas. Harus ada insting agak sadis sedikit, Thanatos. Banyak, misalnya dokter misalnya, yo kadang-kadang harus Thanatos, bikin amputasi, bikin itu kan kejam, kaki dipotong. Jadi kalau nggak dipotong malah merusak yang lain. Kadang-kadang harus kejam. Nah, itu insting Thanatos. Tapi kalau keliru menakarnya, ya dunia jadi rusak. Makanya keliru, dunia juga jadi rusak. Itu yang bikin perang, pembunuhan, kekejaman, penyiksaan. Nah, itu jadinya rusak, jadi keliru. Kemarin saya baru cerita tentang kejamnya orang khalifah ketika menyiksa Al-Hallaj itu kan, bagaimana Al-Hallaj dihukum mati pada zamannya. Pertama-tama dia dirajam bareng-bareng. Setelah dirajam, hari kedua dimutilasi. Kakinya dipotong, terus tangannya dipotong. Hari ketiga dilanjutkan mutilasinya, matanya dicungkil, telinganya dipotong, hidungnya dipotong. Sampai kehabisan darah, megap-megap. Hari selanjutnya baru kepalanya dipotong. Dan belum selesai sampai di situ. Terus abunya jasadnya yang tersisa dibakar. Baru terus abunya dibuang ke sungai. Itu kan sadisme ya manusia itu ya. Iya, karena dia punya insting Thanatos. Begitu nggak suka sama orang, maka kamu jangan kaget kalau lihat tragedi-tragedi. Dulu ada tragedi misalnya kasus yang Ahmadiyah. Kamu lihat videonya, aduh kok bisa gitu manusia. Kamu lihat ada Poso, ada Sambut, ada Maluku, ada. Heran kamu, kok bisa manusia kayak gitu. Jangan-jangan kamu juga bisa kayak gitu kalau egomu kalah sama yang sifatnya Thanatos. Jadi harus dikenali benar loh dirimu itu, karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kamu nggak kenal dirimu, kamu merasa benar terus padahal kamu sedang merusak ini. Hati-hati. Oke. Termasuk merokok. Kalau katanya, kan ada yang tanya pada Freud ini deh ahli rokok. Nah kalau merokok itu apa yang tidak merusak Freud? Jawabannya Freud, kadang-kadang rokok ya cuma sekedar rokok, cuma gitu aja. Nggak usah dipikir dalam-dalam kalau rokok itu. Gitu loh. Jawabannya Freud gitu. Nanti di belakang ada quote-nya. Jadi dalam nggak usah mikir dalam-dalam. Rokok ya rokok gitu aja. Ngapain sih dikait-kaitkan dengan kesehatan, dengan itu? Ya rokok ya rokok. Oke, itu dua jenis insting. Jadi ini harus dikelola dengan baik biar tidak merusak. Oke, nah ini dia yang terkenal, perkembangan kepribadian. Ini yang disebut positivistik, meramal kehidupannya manusia secara pasti. Manusia itu dibagi dalam 3 tahap. Ada fase infantil, ada fase laten, ada fase genital. Kuncinya ada di fase infantil. Sehat atau tidaknya psikisnya manusia. Kalau di fase bayi, fase infan ini tidak terpenuhi semua hasratnya, maka dia akan jadi masalah saat dia dewasa. Jadi umur 0 sampai umur 6 tahun. Itu kuncinya. Kalian yang tidak bahagia di umur-umur itu, biasanya semakin besar juga kalian hidupnya akan murung.
tidak akan bahagia, susah senyum sudah ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Tinggal dilihat hari ini, coba kalian mikir diri, aku itu profil yang kayak gimana ya. Itu biasanya ada pengaruh dari kecil, dan ini harus disembuhkan. Mungkin ada timbunan-timbunan pengalaman yang tidak mengenakkan, tidak ada. Nah itu harus diungkap, dibersihkan. Kalau enggak ya kalian murung terus. Infantil itu fase awal, fase oral. Fase oral itu kenikmatannya ada di mulut. Ya, yang paling jelas kelihatan kan mimik bayi pada ibunya. Kalau mimik saja nggak puas, era oral ini nggak puas, itu ya sampai besar juga akan ada dampaknya. Nah, iya, kamu nyari seseorang terus kamu. Jadi puaskanlah mimik mumpung masih kecil. Sekarang sudah telat kamu. Iya, jangan nyari mimik lagi kalau sekarang. Itu hanya untuk umur 0 sampai 1 tahun. Kalau di Freud ini dampaknya besar loh. Orang yang tidak puas di fase oral itu mungkin omongnya banyak, cerewet, suka tidak puas, mudah dibohongi, jenis-jenis itu. Sementara yang puas itu biasanya dia jadi pinter karena dia sudah puas, mahir mengumpulkan pengetahuan. Itu kamu baca di Freud jadi kayak gitu nanti. Nah, jadi kalau di sini kamu mikir filsafat nggak nyampe-nyampe, mungkin dulu nyusunya belum puas. Iya, yes, berat kamu memang. Tapi sudah telat sekarang ya. Kamu sudah umur berapa sekarang? Jadi fase oral adalah fase ketika orang melatih dirinya melampiaskan, memenuhi keinginan. Itu fase oral. Di atas fase oral ada fase anal. Itu kepuasannya nggak lagi di mulut tapi di anal. Kalian ngerti lah wilayah itu, nggak perlu tak gambar. Jadi fase anal adalah fase ketika orang latihan menahan diri. Itu kan kalian latihan ke toilet waktu kecil itu kan latihan menahan diri. Sebelum itu kalian kan nggak mikir menahan, pengen pipis saja, pengen aja, nggak pernah dipikir. Tapi di fase anal kalian mulai dilatih. Latihannya jangan ke susu ya, ke belakang dulu, ke kamar mandi dulu. Itu latihan menahan. Orang yang tidak sukses di sini, itu sampai besar dia susah menahan apa-apa. Iya, jadi menahan kemarahan, menahan keinginan, menahan hasrat itu susah sudah. Kalau nggak sukses di umur 1 atau sampai 2 tahun ini. Nah, jadi latihan menahan. Iya. Kalau kalian merasa aku kok susah Pak, begitu pengen apa, pokoknya harus dipenuhi saat itu juga. Kalau enggak saya stres Pak. Nah, itu mungkin kalian umur 1 sampai 3 tahunnya enggak sukses. Iya. Apalagi ada yang masih suka ngompol enggak? Nah, kalau ada yang masih suka ngompol berarti kamu enggak sukses sampai hari ini. Itu saja masih belum bisa menahan, apalagi yang lain. Jadi itu fase kedua. Fase ketiga itu fase falik, 2 tahun sampai 6 tahun. Nah ini kalau yang oral itu 0 sampai 1 tahun, anal itu sampai 3 tahun, ini sampai umur 6 tahun. Falik itu kebalikannya anal, atau kebalikannya itu. Iya, falik itu ya dibaliknya. Jadi kalau kamu lihat daerah anal, baliklah itu. Nah itulah falik, daerah bagian depan. Kenikmatannya sekarang pindah ke situ. Kadang-kadang anak umur itu kan suka megang-megang, suka itu, karena memang sudah mulai ada di situ. Nah ini latihan reproduksi. Kalau di fase ini tidak sukses, itu ya tidak bisa produktif. Falik, jadi fase mulai kenal lawan jenis, mulai yang cowok mulai lebih suka sama mama daripada sama. Kamu manggilnya mama apa ibu? Ibu, mbok, apa si mbok. Iya.
Oke, iyalah ya, anak sekarang kan mama, papa. Oke, namanya iya. Ini iyalah, enggak apa-apa lah. Yang makannya tempe manggilnya mama. Oke ya, jadi ini era balik. Nanti kamu baca sendiri ya, era-era ketika orang dari sini nanti lahir Oedipus kompleks, lahir kayak gitu. Yang ada beberapa teori yang menurut saya nggak rasional. Tapi ya nggak apa-apa, itulah Freud dengan gayanya sendiri. Karena semua ujungnya ya seks kalau di Freud. Nah, fase infan ini fase membangun fondasi mental. Ada masalah apapun di besarmu itu karena di era-era itu. Anak-anak umur 5-6 tahun kok lihat bapak ibunya tawuran terus, itu akan membentuk karakternya. Lihat bapak ibunya males sholat akan membentuk karakternya juga. Lihat bapak ibunya males bangun ya akan membentuk karakternya juga. Nah itu era infan. Di atas itu akalnya mulai jalan. Umur 6 tahun, 5-6 tahun sampai 12. Ini kita menyebutnya puber. Mulai kenal lawan jenis, mulai ngerti mana yang cakep, mana yang gak cakep. Anak-anak umur itu mulai agak genit. Kalau perempuan mulai nyoba-nyoba make up. Kalau laki-laki kadang-kadang sudah nyampe pada mimpi basah. Ya, mimpi terus ngobrol. Ya itu fase laten. Ya, akalnya mulai jalan. Di sini ego mulai bermain. Kalau di infant itu id-nya aja yang bermain. Super ego belum berperan. Anak kecil itu nggak terlalu mikir tentang aturan, norma, nilai. Harus benar-benar diajari. Karena belum tertanam. Sopan pada orang tua, menghargai guru itu ditanamkan di era itu tapi belum tertanam. Dia hanya disuruh dan ikut aja. Di atas itu baru ada fase genital. Itu 12 tahun ke atas. Fase genital ini ya sudah mulai dianggap dewasa. Akalnya jalan, super ego mulai beroperasi. 12 tahun ke atas sudah mulai ngerti kadang-kadang id-nya gak harus dilampiaskan. Kadang-kadang demi super ego id harus disisihkan. Pinginnya tidur tapi ya gak boleh bangun siang-siang, harus bangun. Nah itu di fase genital baru bisa. Anak-anak umur 12 ke bawah itu biasanya harus agak dipaksa dulu baru ikut aturan. Munculnya kesadaran itu di era genital. Anak mulai sadar, oh iya ya, hidup ini memang gak bisa sakarepe dhewe. Itu biasanya 12 ke atas. Meskipun kalau film-film kan batasnya agak terlalu lama, 17. Sebenarnya 12 itu sudah dewasa. Jadi kalau kalian ada yang belum 17, masih 12 tidak apa-apa pakai teorinya Freud. 12 itu sudah dewasa. Kalau anak sekarang kan nggak nunggu 12 kan. Iya, cah cilik-cilik itu wis gitu-gitu sudah ngerti pacaran, sudah ngerti itu sudah mendahului masanya. Ini kan teori yang positifistik. Tidak melihat bahwa jangan-jangan perkembangan situasi, perubahan konteks bisa merubah itu. Ada kok anak yang sampai umur 12 juga masih tolak-tolak, gak ngerti apa-apa. Masih belum ngerti tanggung jawab. Masih belum ngerti hasrat seksual ya. Ada yang sampai mahasiswa juga masih belum ngerti. Loh ya kan, gak maksudnya loh kalau itu sih ngerti, maksudnya super ego. Ngerti tanggung jawab, ngerti nilai, ngerti pantas nggak pantas, baik buruk. Kalian kan masih sering belum ngerti itu. Kadang-kadang id-nya masih menang. Pokoknya sadar dhewe. Nyari enak, menghindari nggak enak. Ya, nggak apa-apa, wong manusia ada tipe-tipenya sendiri-sendiri. Jadi perkembangan kepribadian. Nah, sampai di titik ini kita sudah mulai ngerti seperti apa manusia isinya dalam pandangan Freud. Jadi dalam diri kita itu ada id, ada ego, ada super ego. Terus
ego dan super ego itu ada yang kita sadari, consciousness, ada yang pre-consciousness, di ambang kesadaran, ada yang unconsciousness, tidak tampil sama sekali. Kita tidak tahu kalau nggak kita gali-gali sendiri. Kalau kita jalan biasa gini, kita sudah lupa ada timbunan informasi apa saja di dalam diri kita. Itu unconsciousness. Jadi itu konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke psychoanalysis.